Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam ruang pembahasan UTBK. Baik, kali ini kita akan membahas tes kompetensi akademik untuk mata pelajaran fisika. Untuk itu adik-adik sekalian, langsung saja kita melihat soal. Nah, pada layar monitor adik-adik sekalian, sebuah soal terbaca, yaitu ada seseorang, jadi seseorang yang berkacamata miopi, tak mampu melihat dengan jelas benda yang terletak lebih 50 cm dari matanya. Kacamata yang dibutuhkan untuk melihat jauh harus mempunyai lensa dengan kekuatan sebesar berapa dioptre. Ini soal erat kaitannya dengan persoalan cacat mata. Ada dua cacat mata yang paling populer di samping cacat mata yang lain yang akan saya jelaskan pada kesempatan ini. Ada yang kita sebut dengan cacat mata miopi. Cacat mata miopi itu biasa juga kita sebut sebagai rabun jauh. Artinya seseorang yang tidak bisa melihat benda-benda yang letaknya jauh. Nah, kebalikan daripada mata miopi itu adalah mata hipermetropi. Nah, untuk mata hipermetropi ini adalah seseorang yang tidak mampu melihat jarak dekat. Jadi seseorang yang tidak mampu melihat jarak dekat. Nah, apa standar kita di dalam menentukan seseorang tidak mampu melihat jauh yang biasa kita sebut dengan cacat mata miopi dan tidak mampu melihat dekat yang kita sebut dengan cacat mata hipermetropi. Nah, sebelum kita masuk ke hal tersebut, maka terlebih dahulu saya akan jelaskan istilah seseorang yang normal, tidak mengalami cacat mata miopi maupun cacat hipermetropi. Nah, karakteristik untuk mata normal, karena ini akan dijadikan sebagai acuan. Nah, untuk mata normal kita sebut dengan SN, yaitu jarak ini terbagi dua, SN ya. Jadi SN-nya itu adalah untuk mata normal, jarak terdekat mata normal yang dapat dilihat itu berkisar 25 sampai 30 cm. Jadi ada yang menggunakan 25 cm, ada yang menggunakan 30 cm. Sedangkan untuk jarak mata normal mampu dia melihat benda itu apabila SN-nya tak berhingga. Nah, ini yang biasa kita sebut juga sebagai mata yang melakukan akomodasi maksimum. Maksudnya akomodasi maksimum, matanya menjadi sangat cembung, sedangkan ini adalah yang kita sebut dengan akomodasi minimum. Nah, kalau akomodasi minimum itu matanya secekun-cekunnya sehingga dia berada dalam kondisi keadaan rileks. Nah, apa kaitan antara SN dengan cacat mata baik miopi maupun hipermetropi? Kalau mata miopi itu artinya apa? Seseorang tidak mampu melihat jarak yang sangat jauh, jadi tidak mampu melihat benda yang benda-benda yang jauh. Kalau seseorang tidak mampu melihat benda yang jauh,
Itu artinya apa? Matanya itu lebih mencembung, lebih mencembung. Sehingga untuk bisa melihat benda yang jauh, maka mata itu harus dibuat cekung. Ya, sebab kenapa tadi saya katakan bahwa dikatakan akomodasi minimum atau mampu melihat benda yang jaraknya jauh apabila matanya agak cekung. Nah, karena matanya susah untuk berakomodasi, ya susah untuk berakomodasi karena terlanjur cekung, terlanjur cembung, maka pada saat dia mau melihat benda yang jauh, maka akan sulit untuk menjadi cekung. Nah, oleh karena itu, untuk mata miopi yang sulit melihat benda yang jauh karena matanya susah untuk menjadi cekung atau matanya lebih dominan cembung dan sulit untuk mencekung, maka harus dipasang lensa. Ya, harus dipasang lensa cekung. Jadi fungsi lensa cekung ini adalah sebagai membuat mata itu menjadi cekung. Sebaliknya kalau untuk mata hipermetrop, ini tidak mampu melihat benda-benda jarak dekat. Artinya pada jarak baca 25 cm ataupun 30 cm itu sangat 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 sulit untuk dibaca. Sehingga nanti bisa membaca apabila bahan bacaan tersebut didekatkan ke matanya dan ini akan sangat mengganggu. Nah, oleh karena itu kenapa demikian? Karena lensa matanya kebalikan tadi, miopi. Karena lensa matanya terlanjur cekung pada saat dia ingin membaca karena dibutuhkan bola mata harus mencembung, tidak mampu lagi mencekung, maka orang tersebut tidak mampu melihat benda-benda dalam batas normal 25 ataupun 30 cm atau jarak baca. Nah, untuk mengatasi ini maka kita harus membuat matanya menjadi cembung. Dengan demikian harus ditambahkan dengan lensa. Nah, harus ditambahkan dengan lensa cembung. Nah, lensa cekung itu biasa disebut juga sebagai lensa positif, sedangkan lensa cembung adalah lensa negatif. Nah, sebenarnya dari teori ini kita sudah bisa menduga karena di dalam soal adalah miopi, cacat mata miopi, maka dibutuhkan lensa cekung, maka kekuatan lensanya harus positif. Dengan demikian, untuk jawaban A dan B itu tidak akan mungkin karena jawaban A dan B itu bermakna bahwa itu adalah untuk lensa cembung atau lensa negatif untuk cacat mata hipermetropik. Nah, itu sekilas penjelasan teori tentang cacat mata. Nah, selanjutnya saya akan memperkenalkan lagi sebuah rumus untuk rumus yang berlaku secara umum supaya satu saja yang kita hafal bahwa untuk kekuatan lensa, ya, menyatakan kekuatan lensa. Nah, biasanya kita simbolkan dengan P. Secara umum sudah diturunkan di beberapa buku. P itu sama dengan ini 100 cm dibagi dengan SN kurang 100 dikali apa namanya? Kita simbolnya P. Nah, PP ya, bisa juga PP dan bisa juga PR. Nah, jadi bisa PP, bisa PR. Ini berlaku secara umum. Nah, bagaimana kita menggunakan rumus ini berlaku secara umum, di mana PP itu adalah biasa kita sebut dengan punctum proximum. Jadi punctum Nah, punctum proximum itu artinya titik terdekat mata yang dilihat. Berapa titik terdekat
mata yang dilihat, ya. Sedangkan PR itu yang disebut dengan puntung remotum. Jadi disebut juga puntung remotum. Artinya jarak titik terjauh yang dilihat oleh mata. Jadi puntung maksimum artinya jarak titik terdekat yang dilihat oleh mata, sedangkan puntung remotum adalah jarak terjauh dilihat oleh mata. Nah, jadi rumus ini ada dua, PP. Nah, bagaimana menggunakannya? Nah, sekarang kalau kita menggunakan apa? Kita sudah ketahui bahwa itu adalah mata miopi, ya. Itu adalah mata miopi, maka kita gunakan PR. PR itu yang disebut dengan titik terjauh mata yang dilihat. Nah, kenapa? Miopi itu adalah orang yang tidak mampu melihat benda-benda yang sangat jauh. Tetapi ada batas-batas jauhnya yang bisa dilihat. Itu namanya titik terjauh yang bisa dilihat oleh mata. Nah, kita gunakan PR. Kalau hipermetropi, maka digunakan PP. PP itu adalah jarak terdekat yang dilihat oleh mata. Jarak terdekat yang dilihat oleh mata. Oke. Nah, dengan demikian kalau kita gunakan rumus kekuatan lensa untuk penyakit hipermetropi, maka ya yang rumus tadi sama dengan 100 cm per SN, ini kan kurang, berarti 100 ini juga cm per hipermetropi berarti PP. Nah, PP, maka SN-nya ini, SN PP itu, SN-nya itu adalah jarak mata normal, bisa 25 cm atau 30 cm bergantung soal. Jadi ini adalah rumus. Nah, kalau untuk mata miopi, maka rumus yang digunakan, saya tetap gunakan ini 100 cm, ini adalah SN, dikurang 100 cm. Nah, ini adalah PR. Oke. Tekan tetapi untuk mata miopi yang normal, jarak terjauhnya adalah apa? Tak berhingga. Oke. Jadi untuk mata hipermetropi, jarak baca normalnya adalah 25 sampai 30 cm, sehingga karena ini tak berhingga, jarak mata jauh normal ya, itu adalah tak berhingga, maka akhirnya menjadi min 100 cm per PR. Nah, kebetulan di dalam soal itu menyatakan bahwa jarak terjauh yang dilihat oleh mata miopi, PR-nya itu adalah 50 cm. Sehingga kita dapatkan 100 cm per 50 cm sama dengan minus 2. Nah, secara rumus sudah terlihat bahwa untuk mata miopi harus menggunakan lensa negatif. Dan lensa negatif itu kita ketahui sebagai lensa cekung. Oke. Nah, inilah jawaban dari pertanyaan tadi. Nah, kita coba periksa optionnya apa betul ada. Ternyata ada di bahagian D. Ya, ada di bahagian D. Baik adik-adik sekalian, demikianlah penjelasan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan penjelasan ini memberikan keberkahan bagi kita semua. Dan saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.